Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdal hamidin hamdal syakirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin wa farrij an ummati Muhammadin warham ummata Muhammadin wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin wa amir nahdatal watani ad-diniyatal islamiyah ala madhhabi ahli sunnati wal jama'ati ila yaumiddin bihaqqi Muhammadin. Amma ba'du. Hadratil mukarramah Ummuna al-azizah Ustadzah Hajjah Siti Rauhun Zainuddin Abdul Majid wal usrat az-zainiyah mata'ana Allah bituli hayatiha wa nafa'ana bi'ulumiha fid daraini amin. Hudurul masyayikhil kiram, para tamu kita, para ulama, para habaib, biakhasil khusus, Rais Jamiatil Azhar Syarif 2016 ila 2018, Fadilatul Ustadz Dr. Syekh Ibrahim Sulaiman Al-Hudhud, yang kita doakan mudah-mudahan beliau selalu dalam kesehatan dan keafiatan. Al-Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan dan seluruh keluarga beliau yang juga hadir pada kesempatan ini. Para tamu kami semua, baik dari luar negeri, dari dalam negeri, dari luar NTB, dari dalam NTB. Ada pengurus-pengurus NWDI dari provinsi-provinsi seluruh Indonesia. Bahkan ada juga dari perwakilan khusus NWDI Mesir yang hadir pada kesempatan ini. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum. Terima kasih atas kehadiran para tamu kami semua yang tak dapat kami sebutkan satu persatu. Semoga Allah Ta'ala membalas langkah-langkah bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Bapak Kapolda yang tadi juga telah menyampaikan sambutan. Terima kasih Bapak Kapolda atas kehadiran dan sambutan tadi. Demikian pula jajaran pemerintahan, baik dari Kementerian Agama yang mewakili Bapak Menteri Agama, dari jajaran pemerintah provinsi, kabupaten, ada dari pemerintah provinsi, Bapak Gubernur berhalangan, beliau mengutus istrinya. Ya, ada hadir bersama kita di sini, alhamdulillah. Boleh berdiri, Bu. Nah, itu istri Gubernur Nusa Tenggara Barat. Kita doakan mudah-mudahan Bapak Gubernur dan seluruh jajaran pemerintahan. Kita doakan dengan doa yang ada dalam Hizib Nahdlatul Wathon. Allahumma aslih mulata umuril wa waffiqhum min nafi'il ibadi wal biladi ya karim. Mudah-mudahan semua pemimpin kita bisa menghadirkan kemanfaatan, kesejahteraan dan kebaikan bagi seluruh umat dan juga untuk seluruh bangsa. Amin ya rabbal alamin. Rais Am Al-Mustasyarin, Dewan Mustasyar Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Yusuf Ma'mun beserta a'dha'il mustasyarin, para masyayikhul ma'had Darul Quran wal Hadithil Majidiyatis Syafi'iyah, dan semua tamu undangan. Ada Bapak Wakil Bupati Lombok Timur, Bapak Haji Muhammad Edwin Hadwijaya. Ya, beliau ini termasuk min jironil madrasah. Beliau ini putra dari almarhum Bapak Haji Muhammad Juwaini yang rumahnya di sebelah timur dari yayasan. Beliau termasuk min jironil madrasah dan ayah beliau juga termasuk orang yang peduli dengan pondok pesantren ini. Terima kasih Pak Edwin.
Pak Edwin harus ingat, ada ungkapan Arab mengatakan, wa may yusyabih abahu fama zolam. Kalau ada anak menyerupai orang tuanya dalam kebaikannya, itulah anak yang betul-betul berbakti kepada orang tuanya. InsyaAllah beliau akan meneruskan, ayahanda beliau tetap peduli kepada pondok pesantren kita. Seluruh pimpinan yayasan dan para ustaz-ustazah, guru-guru, para pembimbing, para pengasuh pondok pesantren yang saya cintai dan saya muliakan. Dan tentu saja bapak-bapak dan ibu-ibu, para nahdin, nahdiyat, bapak-bapak tiang, ibu-ibu tiang, seluruh keluarga besar nahdin, nahdiyat, para pencinta, para murid, cucu murid, pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pencinta Al-Maghfurlah Maulana Syekh, pencinta perjuangan dan penerus perjuangan beliau semuanya yang tiang muliakan dan tiang hormati. Mudah-mudahan pelunggu sehat walafiat. Mudah-mudahan pelunggu sehat walafiat. Terima kasih atas kehadiran pelunggu semua. Para tulab dan talibat, tulabul ma'had, talibatul ma'had, wa jumu'atul mulabat talibat, seluruh para santri-santriwati yang saya muliakan. Saya doakan, orang tua kalian juga mendoakan. Fatahallahu alaikum futuhal arifin. Semoga hati kalian, pikiran kalian dibukakan oleh Allah Ta'ala mendapatkan ilmu-ilmu yang barokah. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Di awal penyampaian saya setelah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersalawat kepada nabinya yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya menyampaikan syukrun wa takdir. Saya menyampaikan terima kasih, sekali lagi terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu semua yang dari tempat yang dekat, tempat yang jauh, ada yang jauh dari luar negeri. Seperti Syekh Ibrahim Al-Hudhud, beliau datang dari Mesir khusus untuk bersama-sama berhultah pada hari ini bersama kita. Ada juga Habib Jindan. Habib Jindan biasanya setiap tahun datangnya dari Jakarta. Tapi hari ini pada kesempatan hultah ini beliau itu datang dari Malaysia. Beracara di Malaysia, langsung terbang dari Malaysia, mendarat sampai tadi malam. Alhamdulillah di bandara Syekh Zainuddin Abdul Majid Bizam, ya, Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid. Jadi sebelum Habib sampai ke Pancor, sudah disambut oleh Maulana Syekh di bandara. Karena bandaranya sendiri bernama Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid. Alhamdulillah. Ada yang juga datang dari Sulawesi. Beberapa dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara. 2-3 hari naik kapal. Ya, 2-3 hari naik kapal, menyeberang lautan, mengarungi ombak untuk bisa sampai ke tanah yang berkah ini. Alhamdulillah. Jadi sida munda lelah lekan balenda, ingat-ingat arak dengan si jauh. Dikna sekadar lekan desa, tidak hanya sekadar beberapa kilo, ratusan kilo, bahkan ada yang ribuan kilo untuk datang kemari bertasyakur bersama-sama pada hari ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Fahadhihi ni'matul ukhuwah wa hadhihi ni'matul Islam. Inilah nikmat kita bersaudara sebagai umat Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga tamu dari Bali, Bapak Haji Wikondo. Mana Pak Haji Wikondo? Nah, itu beliau Pak Haji Wikondo. Beliau ini adalah pimpinan PT Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Beliau datang kemari. Mohon berdiri Pak Haji Wikondo. Nah, ini beliau, alhamdulillah. Sibuknya luar biasa, tetapi untuk dakwah dia luangkan waktunya supaya tercatat langkahnya datang ke tempat ini bersama-sama bertasyakur dengan kita semua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada waktu saya kemarin hadir mengisi di Bali, berziarah, bersilaturahim kepada saudara-saudara kita umat Islam yang ada di Bali, khususnya wabi akhasil khusus keluarga besar NWDI yang ada di Bedugul. Ada masjid besar Al-Hidayah namanya, di atas Danau Bedugul, indah luar biasa. Kapan-kapan datang ke sana. Tidak sekedar untuk berwisata, tapi sholat sunnah 2 rakaat, ya, tahiyatul masjid, nikmati keindahan alam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ke Pengulon namanya, ada daerah di daerah
Kabupaten Buleleng. Kemudian setelah itu ke Sindu, kampung Islam Sindu di Sidemen, ya, di daerah Karangasem. Pada saat itu beliau, Bapak Haji Kondo juga ikut menemani, berjalan bersama. Dan pada saat itu alhamdulillah semua baik-baik, semua terasa semangat ukhuwahnya umat Islam yang ada di Bali dijaga oleh saudara-saudaranya yang beragama Hindu. Dijaga oleh saudara-saudaranya yang non-muslim. Tidak ada yang dihambat, tidak ada yang dipersulit. Karena itu menjadi pengingat bagi kita juga bahwa siapapun saudara-saudara kita yang non-muslim, yang ada di wilayah kita, yang ada di lingkungan kita, mari kita jaga mereka seperti kita menjaga diri kita sendiri. Paham Bapak-Bapak Ibu? Alhamdulillah. Setelah itu beberapa waktu kemudian saudara-saudara kita yang di Bali diuji oleh Allah Ta'ala, ada banjir besar. Ya. Belasan orang yang meninggal, kita berdoa mudah-mudahan Bali bisa diangkat musibahnya dan semua yang meninggal dibalas sesuai dengan amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah semangat dari Al-Maghfurullah Maulana Syekh, selalu mendoakan kebaikan kepada umumul ummah, ya. Ingat di dalam surat Salawatun Nahdatain, wali jami'il ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Alhamdulillah. Jadi itulah yang ingin sampaikan setelah bersolawat adalah berterima kasih. Terima kasih Bapak-Bapak Ibu nggih. Karena tanpa kehadiran dari Bapak-Bapak Ibu semua, maka tidak mungkin terlaksana khultah kita pada hari ini, peringatan maulid kita pada hari ini, dan peringatan haul al-maghfurullah Maulana Syekh pada hari ini. Alhamdulillah, terima kasih. Jazakumullahu khairan katsira. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, tadi sudah kita simak banyak penyampaian dari guru-guru kita. Al-Mukarram Fadilatul Syekh Ibrahim Al-Hudhud menyampaikan dengan tegas sekali bahwa memperingati maulid ini adalah tradisi dari para ulama. Adalah sesuatu yang mustahsanun, dianggap baik, dipandang baik dan dilaksanakan terus-menerus setiap waktu. Maka di sini berlaku apa yang disampaikan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Kalau umat Islam apalagi berabad-abad, ini berabad-abad, ratusan tahun menganggap dan melihat sesuatu amalan, ya, suatu amalan itu adalah sesuatu yang baik, kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Maka kalau umat Islam berabad-abad melihat, memandang dan mengerjakan sesuatu yang mereka anggap baik, fahuwa indallahi hasan. Insya Allah itu benar-benar sesuatu yang baik di sisi Allah. Itu disampaikan oleh Syekh Ibrahim Al-Hudhud tadi. Kemudian Habibuna Al-Habib Jindan bin Naufal juga mengingatkan kepada kita bahwa mencintai kebaikan itu juga harus berarti mencintai orang yang melakukan kebaikan itu. Kalau kita mencintai sholat, maka kita harus cinta orang yang suka sholat. Jangan kita mengaku cinta sholat, tapi terhadap orang yang sholat kita nyinyir. Tapi terhadap orang yang sholat ada saja jalan kita untuk mengkomentari. Katanya cinta Islam, tapi terhadap umat Islam tidak pernah dia mau menampakkan solidaritas keislamannya. Maka tadi Habib Jindan sampaikan, kalau kita mencintai sesuatu, maka suatu amal, maka kita juga harus mencintai orang yang melakukan amal baik itu. Paham Bapak Ibu nggih? Paham Bapak Ibu? Cinta sidale hizib, maka cintai orang yang berhizib. Cinta sida kepada kepada perjuangan dari Al-Maghfurullah Maulana Syekh, maka cintai orang yang meneladani perjuangan Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Jadi mencintai sesuatu itu juga berarti mencintai orang yang mencintai sesuatu itu. Alhamdulillah, banyak ilmu-ilmu yang dapat kita peroleh pada hari ini. Tiang ingin tambahkan dengan beberapa hal saja. Pertama, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, di dalam peringatan pada hari ini kita menyebutkan ada 3 hal. Yang pertama adalah peringatan Maulid Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maulid yang keberapa Bapak Ibu? Berapa tahun sudah lahir Nabi per tahun Hijriah ini? Ada yang bisa? Coba. Sekarang tahun berapa Hijriah? 1447 Hijriah. Pada saat Nabi hijrah ke Madinah, berapa usia Nabi? 53 tahun. 40 tahun beliau menjadi Nabi, 13 tahun berdakwah di Mekah. 40 tambah 13, 53. 1447 ditambah 53, berapa? Berapa Bapak Ibu? 1500, pintar, tolibat, alhamdulillah. Jadi per tahun Hijriah ini adalah 1500 tahun dari kelahiran Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kita menghaulkan Al-Maghfurlah, haul yang ke-28. Lalu kemudian kita gandengkan dengan hultah NWDI yang ke-90. Alhamdulillah. 3 hal ini mencerminkan inilah urut-urutannya yang benar. Inilah urut-urutannya yang benar. Karena pokok dari semua nikmat itu adalah lahirnya Nabi. Nabilah yang kemudian memberitahu kita bagaimana cara menempuh hidup dengan baik. Nabi yang memberitahu kita bagaimana beribadah dengan baik. Nabi yang memberitahu kita bagaimana berakidah dengan bersih. Nabi yang mengajarkan kita bagaimana bermuamalah dalam kehidupan yang baik. Fa'aslun ni'am wujudun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pokok dari semua pokok nikmat itu adalah datangnya dan hadirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dari Rasulullah kemudian lahirlah para ulama. Fa'innal ulama'a warasatul anbiya. Disitulah ada Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Maka setelah maulidnya Rasul, kita ingat nikmat yang hebat, yang luar biasa ini. Maka setelahnya kita mensyukuri penerusnya. Salah satu dari penerus beliau, dari ulama-ulama yang terus berdakwah. Menghabiskan umurnya, menghabiskan tenaganya, menghabiskan hartanya di jalan dakwah. Itu salah satunya adalah Al-Maghfurlah Maulana Syekh, pahlawan nasional kita, guru kita, kecintaan kita, Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Maka setelah Maulid Nabi ada haulnya Al-Maghfurlah. Baru kemudian di bawahnya dari Al-Maghfurlah itu banyak warisannya, dan warisan yang terbesar dari Al-Maghfurlah adalah perjuangan Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Itulah sebabnya kita berhultah pada hari ini. Alhamdulillah, hultah yang ke-90. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita punya umur yang panjang. Tahun depan kita bisa berhultah ke-91, 92, 93, dan seterusnya. Amin, amin. Ya mujibas sa'ilin, amin ya rabbal alam. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kenapa kita bermaulid? Pertama, yang namanya maulid itu izharul mahabbah. Menunjukkan kita cinta pada Nabi. Sayang si dele Nabi? Mbe tauna sayang dah. Di mana tempatnya sayangmu? Di hati. Maka yang di hati itu harus diizharkan. Apa arti izharkan? Dimunculkan, ditampakkan. Nah, hari ini kita bermaulid itu sesungguhnya adalah izharul mahabbah, menampakkan cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa yang di hati perlu ditampakkan, Bapak Ibu? Kalau sesuatu yang baik itu hanya ada di hati, maka nanti yang bisa bersaksi kepada Allah di akhirat hanya hati kita. Kalau kita cinta pada Rasul, dan cinta itu kita simpan di hati seumur hidup, tapi tidak kita tampakkan, maka cuma hati nanti yang bersaksi di depan Allah. Ketika Allah bertanya, "Hai hambaku, kamu cinta enggak sama nabiku?" Kita katakan, "Nggih ya Allah, saya cinta pada nabimu." Mana buktinya? Hanya satu yang bisa bicara nanti. Siapa yang bisa bicara? Hanya hati. Kenapa? Karena cintanya hanya disimpan dalam hati. Maka yang di dalam hati yang baik itu, yang namanya cinta Rasul, tampakkan dia. Supaya apa? Supaya nanti semua
daun-daun, tanah yang kita pijak. Sida tokol, Bapak Ibu duduk di aula ini. Nanti di bawah, tahu udah tokol no, ada semen, ada tanah, terus sampai lapisan bumi yang paling dalam. Yang Anda duduki hari ini. Tahu udah tokol jelo sini. Nanti sampai dalam, sampai ujung bumi yang hanya Allah yang tahu. Insya Allah semua akan bersaksi. Bumi itu akan mengatakan, bumi yang Bapak Ibu duduki hari ini nanti akan mengatakan, ya Allah saya bersaksi bahwa hambamu ini namanya si fulan benar dia mencintai Rasul. Buktinya apa? Dia hadiri maulidnya, dia tampakkan jalan dari rumahnya, dia duduk di atasku berjam-jam untuk bersyukur menampakkan cinta kepada Nabi besar Muhammad SAW. Jadi cinta itu perlu ditampakkan. Supaya apa? Kata para ulama supaya semua nanti bersaksi. Nanti daun-daun ini bersaksi. Nanti besi-besi ini semua bersaksi. Semua ini kan makhluk Allah. Dan semua makhluk Allah nanti akan bersaksi di akhirat. Dengan cara yang Allah atur. Dengan maha kuasanya Allah. Maka yang pertama kita bermaulid adalah untuk menampakkan mahabbah, izharul mahabbah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Almar'u ma'aman habba yaumal qiyamah. Orang itu kata Rasul nanti di akhirat akan didudukkan, ditempatkan bersama orang yang dia cintai. Mudah-mudahan kita didudukkan bersama Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita bermaulid adalah lil i'tibar. I'tibar itu artinya mengambil pelajaran. Mengambil pelajaran dari 23 tahun dakwah Nabi. Supaya para pejuang NWD ini tidak kembuk. Supaya para pejuang NWD ini tidak cengeng. Supaya tulab dan tolibat ini tidak cengeng, tidak kembuk, tidak nyerah. Kalau menghadapi satu tantangan. Tantangan dalam belajar. Nanti selesai belajar di ma'had. Akan ditugaskan untuk berdakwah kemana-mana. Jangan cengeng, jangan merasa berat. Kenapa? Karena ada teladan kita, Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah kembuk, Nabi tidak pernah cengeng, Nabi tidak pernah apalagi putus asa. Maka nanti tadi yang di wasiat perenungan masa itu, anak-anak wasiat, ya supaya kalian paham, berwasiat itu bukan sekedar kita Berwasiat itu bukan sekedar kita merutinkan di hultah ini. Tapi baca, pahami apa yang ada di wasiat itu. Lalu kalian wahai tulab talibat, menutup wasiat kalian dengan mengatakan, kami berjanji akan meneruskan perjuangan. Bisa dipenuhi enggak itu? Bisa dipenuhi enggak? Janji kalian, para talibat, tulab talibat, berjanji untuk meneruskan. Ni, tadi saya dengar, nangis. Siap meneruskan perjuangan. Jangan sampai setelah ikrar siap meneruskan perjuangan, begitu selesai takharus di ma'had, ditugaskan oleh Amit Ma'had, ditugaskan oleh Syekhul Ma'had untuk pergi ke Sulawesi, tinggal di sana berdakwah. Denara Sibani. Pergi ke Kalimantan, tinggal di sana berdakwah. Tidak ada yang berani. Macam-macam alasannya. Kalau anaknya tidak berani, tiba-tiba orang tuanya tidak mau pisah. Jangan anak-anakku, perjuangan itu hanya bisa terjaga kalau kita menyebar. Maka Al-Maghfurullah ajarkan kan, wansur, wahfaz, wansur. Apa arti wansur? Sebarkan. Wansur ini mintanya kepada Allah, tapi ini adalah moral obligation. Kalau istilah orang. Memang mintanya kepada Allah, ya Allah sebarkan. Tapi sekaligus pada saat yang sama, ini adalah mandat, ini adalah kewajiban, ini adalah tugas bagi semua kadar-kadar NWDI. Wansur, wahfaz, wa ayyid. Menyebarkan, meneruskan perjuangan Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Nah, anak-anakku, bapak-bapak, ibu, saudara sekalian, sebab kita yang bermaulid yang kedua, kita iktibar. Jangan merasa berat, karena apa yang Rasul hadapi jauh lebih berat dari kita. Jangan merasa sulit karena kesulitan yang dialami oleh Nabi berlipat-lipat dibandingkan kita. Jangan merasa susah
Karena cobaan-cobaan yang pernah dirasakan oleh Nabi dan kita baca dalam sirahnya itu berlipat-lipat dibanding kita. Karena itu bermaulid ini juga membaca sirah, baca perjalanan Rasul. Bagaimana Nabi berjuang di Mekah, kemudian Nabi berjuang di Madinah, di Mekah pada saat sedang sujud di Ka'bah disiram dengan kotoran onta. Lalu dibersihkan oleh Sayyidah Fatimah dengan nangis. Ya, setelah itu kemudian Sayyidah Fatimah minta kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, ayahku janganlah sudah sujud di sini. Kalau engkau sujud di sini nanti dihina lagi. Besok sujud di sini dikotori lagi. Besok dikotori lagi. Apa kata Rasul? Saya tidak mungkin meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Saya sujud di sini karena kalau saya tidak sujud di sini tidak ada manusia yang bersujud kepada Allah. Dan kalau ada suatu masa di mana tidak ada manusia yang bersujud kepada Allah, itu adalah kehancuran untuk seluruh umat manusia. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau menahan. Dan inilah yang kita ambil ibrahnya. Ibrah ya, pelajaran dari perjalanan panjang perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, kenapa kita bermaulid adalah supaya kita at-ta'assi bi akhlaqir Rasul wa ta'alimihi. Yaitu kita meneladani, mengikuti petunjuk-petunjuk beliau. Bagaimana petunjuk beliau di dalam berakidah. Ya, di dalam berakidah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanamkan 13 tahun itu akidah kepada umat Islam yang ada di Mekah. Kalau ibadah itu di Madinah tempatnya. Maka perincian-perincian ibadah itu turunnya ayat Al-Qur'annya itu Madaniyah. Turunnya di Madinah. Sedangkan ayat-ayat yang terkait dengan akidah, keyakinan, keimanan itu banyak yang turun di Mekah. Fokus untuk mengokohkan akidah. Al-Maghfurullah Maulana Syekh mengajarkan kita akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah. Kalau kata Fadilatul Imamil Akbar, Syekh Ahmad Muhammad At-Tayyib, yaitu Syekhul Azhari Syarif, hari ini kalau kita mau tahu jejak yang paling otentik, yaitu yang namanya jejak itu yang ditinggalkan. Otentik artinya yang asli, yang memang mencerminkan apa yang ditinggalkan. Kata beliau, kalau kita mau tahu jejak yang paling otentik terhadap akidah Islam, maka lihatlah aqidatus sawadil a'zam minal muslimin. Lihat bagaimana akidah dari mayoritas umat Islam di dunia. Alhamdulillah, mayoritas umat Islam di dunia hari ini, bahkan sejak ratusan tahun yang lalu, dari awal ketika muqarrirul mazhab, yaitu muqarriru ahli sunnati wal jamaah wa imamut ta'ifah, Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, kemudian Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, sejak itu semua, sebagian besar, ya. Saya katakan semua karena memang hampir-hampir tidak ada. Ya. Dari ujung timur barat dunia Islam sampai ujung timur, sampai ujung barat, utara, selatan, itu semua mengikuti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Abul Hasan Al-Ash'ari bukan pencipta akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ingat pula tholibat ya, supaya paham. Imam Abul Hasan Al-Ash'ari bukan pencipta mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi dia adalah murattib wa munazim wa muqarrirul mazhab. Beliau yang merumuskan. Beliau yang merapikan. Sebagaimana dulu Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau disebut sebagai wadi'u ilmi usulil fiqh. Beliau pencipta usul fiqh. Dalam arti apa? Beliaulah yang menyusun bab-babnya. Beliau yang menyempurnakan kaidah-kaidahnya. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu Saudara sekalian, alhamdulillah wa syukrulillah, ya, kita di sini ya diajarkan oleh Al-Maghfurullah Maulana Syekh untuk meneladani apa yang diikuti oleh as-sawadul a'zam minal muslimin, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, amalan bi haditsir Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma ana alaihi wa ashabi. Ikutilah jalanku dan apa yang dijalani oleh para sahabatku. Demikian juga kita belajar ibadah dari Nabi. Teladani ibadahnya Nabi semampu yang kita teladani.
Demikian juga kita meneladani muamalahnya Nabi. Bagaimana Nabi bersikap, bagaimana Nabi berlaku kepada yang cocok dan dengan yang kepada orang yang cocok mengikuti beliau atau bahkan kepada orang yang memusuhi beliau. Ya. Kepada yang mengikuti beliau, Nabi SAW membuka tangan, mengajaknya kepada kebaikan. Kepada yang memusuhi, Nabi tidak benci, tapi Nabi tinggalkan. Doakan dan tinggalkan. Jangan menghabiskan waktu bersama orang-orang yang membencimu. Ya. Bersamalah dengan orang-orang yang mencintaimu, mendukungmu. Karena dengan itu akan tumbuh kebaikan subur. Ya. Melahirkan cabang-cabang kebaikan. Insya Allah. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, itu 3 sebab. Kenapa kita memperingati maulid Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, izharul mahabbah, yaitu menampakkan cinta supaya semua nanti bersaksi di depan Allah. Yang kedua adalah al-i'tibar bisiratir rasul. Kita belajar tahapan demi tahapan perjuangan beliau. Supaya optimis, supaya kuat, supaya punya energi. Tidak merasa berat, akan ringan kalau kita lihat perjalanan Nabi. Kemudian yang ketiga adalah at-ta'assi bita'alimihi wa akhlaqihi. Yaitu meneladani dan mengikuti akhlak serta tuntunan-tuntunan Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita bermaulid kita memuji Nabi. Ada orang mengatakan, jangan kita terlalu berlebihan memuji Nabi. Ya, kalau memuji Nabi berlebihan itu nanti Allah murka katanya. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya ingin sampaikan di sini. Saya ingin sampaikan di sini bahwa sehebat-hebatnya kita memuji Nabi, tidak akan bisa menyamai pujian Allah kepada Nabi. Pada waktu Rasul hijrah, orang Madinah memuji Nabi, menyambut Nabi dengan mengatakan Tola'al badru alaina. Apa itu? Baca anunya. Tola'al badru alaina min saniyatil wada. Ada orang mengatakan apa itu tola'ah? Itu tidak pernah diajarkan Nabi, itu berlebihan. Bapak Ibu, ya, coba bayangkan. Kalau kita manusia, termasuk orang Ansor dulu, maksimal ya. Pujiannya dia adalah dengan mengatakan tola'al badru. Telah datang bulan purnama. Itu sudah maksimal. Coba bandingkan dengan pujian Allah kepada nabinya. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Engkau Muhammad, sesungguhnya engkau benar-benar menjadi petunjuk bagi semua manusia menuju kepada jalan yang lurus. Kalau kita manusia cuma bisa bilang bulan purnama, Allah katakan sang petunjuk yang memberikan hidayah. Itu Nabi besar Muhammad berdasarkan nas Al-Quran. Mana yang lebih hebat? Seorang dikatakan bulan purnama atau dikatakan sebagai yang memberi petunjuk kepada seluruh umat manusia. Jauh lebih hebat pujian Allah dibanding pujian kita. Karena itu tidak ada yang namanya berlebihan memuji Nabi. Apa coba? Mau muji Nabi seperti apa? Misalnya tadi kita mendapat, kita tadi dapat sholawat. Ya, kita dapat sholawat dari Maulana Syekh Al-Ustadz Dr. Ibrahim Al-Hudhud. Baca sholat nariyah 4444. Sholawat nariyah itu pujian istimewa. Bahkan ada sebagian orang yang bakhil kepada Nabi mengatakan tidak boleh baca itu nanti syirik. Coba perhatikan redaksinya. Apa kata sholawat itu? Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim. Arti singkatnya adalah, ya Allah berikanlah salawat dan salam kepada seorang yang menjadi jalan lepasnya kesulitan, yang menjadi jalan hilangnya kesusahan. Itu sudah maksimal pujian kita. Coba bandingkan dengan pujian Allah. Di awal surah Ibrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur. Al-ayah. Kitab yang kami turunkan kepadamu. Ya, litukhrijan nas.
agar kamu wahai Muhammad mengeluarkan manusia dari kegelapan dunia, kegelapan kebodohan, dari segala macam kejahatan. Engkau Muhammad dengan Al-Quran engkau akan mengeluarkan mereka dari segala kegelapan menuju kepada cahaya iman dan kebaikan. Coba mana lebih hebat? Ya Rasulullah, engkau menjadi jalan lepasnya kesulitan kami, tertunaikannya hutang-hutang kami. Dibandingkan dengan kata Allah, engkau wahai Muhammad, engkau mengeluarkan semua manusia dari segala kegelapan menuju kepada terang benderang. Mana lebih hebat? Pujian kita apa pujian Nabi? Pujian Allah. Pujian kita atau pujian Allah? Jauh pujian Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita baca, ambil kamus, lalu cari kata-kata paling indah untuk menggambarkan pribadi Nabi, lalu kita bikin pujian-pujian, masih jauh dibandingkan dengan pujian Allah kepada nabinya yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sholawat lagi apa itu? Sholawat di hizib itu? Apa? Tibil Qulub ya? Allahumma sholli. Coba baca sholawat Tibil Qulub. Tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi. Arti daripada salawat Tibil Qulub ini adalah, ya Allah, berikanlah salawat dan salam kepada penawar hati, kepada obat jiwa. Tibil Qulub wa dawaiha, penyembuh hati, ya, penyembuh hati, obat jiwa. Ini pujian kita. Banyak orang mengatakan, orang zaman sekarang yang bakhil betul memuji Nabi, walaupun dia memuji yang lain-lain jauh lebih tinggi dari itu. Kalau sama Nabi bakhil, katanya berlebihan, bisa membawa kepada syirik. Dia pasti tidak pernah baca Al-Quran orang itu. Kenapa? Karena dalam Al-Quran Allah berulang-ulang mengatakan, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal. Kata Allah dalam Al-Quran, Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan membaca Al-Quran. Dan dia, Nabi SAW, yuzakkihim. Dialah yang mensucikan jiwa raga mereka. Jadi bahasa Al-Quran. Bahwa yang disucikan oleh Nabi itu bukan hanya qalb, bukan hanya hati. Sebagaimana di dalam sholawat Tibil Qulub. Tapi keseluruhan kehidupan manusia itu dibersihkan dan disucikan oleh Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad SAW. Maka bapak-bapak, ibu, saudara sekalian, silahkan ya, puji Nabi dengan pujian apapun ya. Selama seperti kata Imam Al-Busiri, famablagul ilmi fihi annahu basyarun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Jadi pujian apapun selama tidak mengeluarkan Nabi dari kemanusiaannya, tidak mempertuhankan Nabi, silahkan. Ya, jadi selama tidak mempertuhankan Nabi, silahkan. Dengan kata apapun, dengan meredaksi apapun, selama tidak menyekutukan Allah, selama tidak menuhankan Nabi besar Muhammad SAW. Dan insya Allah tidak ada umat Islam yang menuhankan Nabi. Ya. Karena umat Islam itu tahu betul ya, bahwa Nabi SAW adalah seorang bashar, seorang manusia. Tapi manusia terbaik. Kita tahu betul Nabi itu makhluk, tapi asyraful khalq, yaitu makhluk yang paling istimewa. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga memperingati Haul Al-Maghfurullah Maulana Syekh, ini dia Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid rahimahullah rahmatal abror. Al-Maghfurullah Maulana Syekh adalah seorang hamba yang dipilih oleh Allah untuk berjuang, ya, berjuang dengan apa yang beliau mampu, semaksimal yang beliau bisa lakukan. Al-Maghfurullah Maulana Syekh adalah contoh dan teladan kita bagaimana menjadi seorang mujahid, seorang pejuang. Al-Maghfurullah Maulana Syekh, beliau berjuang dengan apa yang memang merupakan prioritas pada saat itu. Dan ternyata sampai hari ini juga masih menjadi prioritas kita sebagai satu umat dan satu bangsa. Apa prioritas pada waktu itu?
mahwul ummiyah, yaitu menghilangkan kebodohan. Ya. Mahwul jahalah, ya, menghilangkan kebodohan. Kebodohan baik dalam makna tidak mengerti ilmu, tidak pernah belajar ilmu, maupun kebodohan dalam arti tidak mengerti agama. Maka kebodohan dalam dua makna ini Al-Maghfurullah Maulana Syekh jadikan sebagai prioritas perjuangannya. Alhamdulillah bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau dulu pada tahun 1937 ketika Al-Maghfurullah Maulana Syekh mendirikan Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, yang hari ini kita peringati tasyakur hultahnya yang ke-90, mayoritas bangsa Indonesia, apalagi yang ada di bumi Selaparang ini, adalah mayoritas orang yang buta huruf, adalah mayoritas orang yang tidak paham. Ya. Baik itu buta huruf ilmu untuk menjalani kehidupan dunia, maupun juga buta huruf agama. Maka Al-Maghfurullah Maulana Syekh bekerja untuk melawan itu. Alhamdulillah. Kalau tahun 1937 itu mayoritas kita itu buta huruf, ya. Pada zaman Belanda itu hanya sedikit orang yang bisa belajar. Maka pada tahun ini kalau kita melihat statistik, ya, misalnya statistik yang ada di NTB, itu ada di beberapa statistik itu disebutkan bahwa tingkat buta huruf kita itu tinggal tersisa 1,51%. Alhamdulillah. Dari 1937 sampai 2024 menurun angka buta huruf, semakin banyak orang bisa sekolah, banyak sarjana, banyak guru, banyak para juru dakwah. Itulah buah dari perjuangan Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Alhamdulillah. Maka kita teruskan Bapak Ibu, nggih. Kita teruskan, nggih. Nah, beliaulah muassis, ya. Karena beliau muassis, maka kita haulkan, ya. Al-muassis sang pendiri dari kata asas. Asas artinya fondasi, ya, seperti bangunan, ya. Sekuat-kuatnya tiang tapi tanpa fondasi pasti akan roboh, ya. Sebagus-bagusnya tembok tapi tanpa fondasi tidak mungkin kokoh. Maka fondasi itu yang utama. Alhamdulillah kita punya seorang founder, seorang pengasas, seorang pendiri yang juga tidak hanya mendirikan tapi juga meninggalkan warisan perjuangan yang luar biasa kepada kita semua. Karena itu Bapak Ibu, tiang ajak pelunggu semua untuk mari kita teruskan cara-cara baik dari Al-Maghfurullah Maulana Syekh dalam perjuangan beliau. Semoga Allah berkahi perjuangan kita. Hari ini 90 tahun usia dari NWDI Bapak Ibu. Mudah-mudahan panjang, daiman abada. Seperti doa Al-Maghfurullah di dalam doa-doa beliau. Daiman abada, panjang umurnya perjuangan kita. Nah Bapak Ibu, hadirin hadirat sekalian. Al-Maghfurullah punya tantangannya. Kita juga punya tantangan hari ini. Dan sejak awal yang namanya NWDI ini memang diciptakan untuk ikut serta memikirkan dan mencari solusi. Jadi bukan sekedar mengisi panggung sejarah supaya ada namanya dulu madrasah, bukan itu. Tapi Al-Maghfurullah mendirikan NWDI ini adalah, ya, memang untuk ikut memikirkan masalah umat. Untuk ikut memikirkan dan menyelesaikan masalah bangsa. Maka dari awal nama perjuangannya adalah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Alhamdulillah. Oleh karena itu saya meminta, ya, kepada kita semua untuk mari kita bawa semangat Al-Maghfurullah ini. Kita ikut peduli. Peduli yang paling besar, misalnya kita peduli kepada apa yang disebut dengan ukhuwah insaniyah atau ukhuwah islamiyah. Sebagai umat Islam, kita tidak boleh menutup mata. Ada saudara-saudara kita yang ditindas. Ada saudara-saudara kita yang dibantai. Puluhan ribu di Gaza.
selama hampir 2 tahun. Oktober besok itu 2 tahun. 2 tahun mereka dibantai habis-habisan. Lebih dari 65.000 yang meninggal dunia. Kita harus punya kepedulian. Peduli dengan doa, kita doakan. Masukkan Bapak-bapak Ibu di dalam niat majelis-majelis hizib kita agar Allah angkat ya kesulitan dan musibah kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Demikian juga kita peduli dengan apa yang bisa kita bagi. Alhamdulillah kita di NWDI tidak mau ketinggalan dengan saudara-saudara kita yang lain. Kita ikut mengirim bantuan untuk membeli makanan bagi saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Dan alhamdulillah sudah dibagikan. Alhamdulillah. Jadi NWDI tidak ketinggalan. Walaupun ribuan kilo kita kirim ke Gaza. Makanan, ya, dana untuk membeli makanan. Dan telah dinikmati bahkan oleh sekitar 4.500 warga Palestina. Jadi mereka dapat makan dengan wasilah ya, perhatian dari keluarga besar NWDI. Alhamdulillah. Kita atasnamakan Lazis NWDI. Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah NWDI. Kirim dana ke sana. Ya, atas nama Lazis NWDI supaya menjadi persaksian. Sebagaimana Al-Maghfurullah Maulana Syekh tidak pernah tidak peduli. Kita juga sebagai murid-muridnya, mari kita peduli. Bukan hanya makanan, kita juga membelikan air. Karena air di sana itu sangat berharga. Alhamdulillah kita sudah bisa membagi 4 tangki air untuk ratusan saudara-saudara kita yang ada di Gaza di Palestina. Itulah pertanggungjawaban. Itulah pertanggungjawaban. Ya. Jadi dari Lazis NWDI itulah pertanggungjawaban. Ya. Walaupun memang yang penting namanya Lazis dulu. Ya. Kalau dananya ya kita carikan. Pokoknya ya namanya NWDI sampai ke sana. Alhamdulillah. Karena itu memang tugas yang Al-Maghfurullah Maulana Syekh minta kepada kita yaitu wansur wahfaz untuk menyebarkan kepedulian kita sebagai keluarga besar NWDI. Demikian juga kepedulian kita kepada negara dan bangsa kita. Bapak-bapak Ibu, tadi Bapak Kapolda sudah sampaikan kita memang harus peduli terhadap ketidakadilan, terhadap penyimpangan. Wajib memang kita suarakan. Tapi dengan cara yang baik. Bukan melawan satu keburukan dengan menciptakan keburukan yang lebih besar. Itu haram hukumnya di dalam Islam. Para ulama yang berbicara tentang kaifiyat, ya, tentang cara adab dari al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, itu semua sepakat. Kalau kita memungkari sesuatu, tetapi dengan cara yang menimbulkan kemungkaran lebih besar, maka tidak boleh kita lakukan. Kita memprotes ketidakadilan, tapi caranya membakar, tapi caranya merusak. Bagaimana mau melawan ketidakadilan dengan merusak? Tidak bisa. Suarakan dengan baik. Suarakan dengan baik. Karena sekali lagi kalau kita melawan kemungkaran dengan menciptakan kemungkaran yang baru, maka itu sama sekali tidak mewujudkan yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa? Yang tercipta kemungkaran lagi, bahkan lebih besar. Bahkan menyebabkan kita satu sama lain saling curiga sebagai anak bangsa. Karena itu Pak Kapolda dan bapak-bapak semua dan kita semua, ya, kita ini keluarga besar NWDI, cinta Indonesia. Pendiri NWDI itu pahlawan nasional. Wasiatnya berbunyi cinta teguh pada agama, cinta kokoh pada negara. Kita ini cinta Indonesia. Cinta Indonesia dalam hati kita bentuknya adalah kita ingin kesejahteraan terwujud untuk semua. Betul? Kita ingin keadilan terwujud untuk semua. Betul? Kita ingin itu semua. Tapi juga kita tahu bahwa hal-hal yang baik itu tidak bisa diwujudkan dengan cara-cara
yang tidak sesuai dengan tuntunan agama. Karena itu insya Allah semua keluarga besar NWDI tidak akan ikut-ikutan dalam hal-hal yang mudaratnya lebih besar daripada kemanfaatannya. Mohon bapak-bapak, ibu-ibu dipedomani ya. Mohon dipedomani, diingat oleh semua pengurus organisasi, semua badan otonom, non-otonom. Ini arahan kita. Kita mencintai Indonesia, mengoreksi Indonesia, ya, mengoreksi situasi dengan cara yang diberikan ruangnya oleh tuntunan agama dan juga oleh undang-undang dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita cinta pada NTB, karena itu kita ingin NTB ini bisa maju, bisa menghadirkan kebaikan untuk seluruh rakyat, seluruh masyarakat. Ya. Kalau sekarang ada tagline makmur mendunia, mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan terwujud. Amin, amin ya rabbal alamin. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya minta kepada kita semua keluarga besar NWDI, khusus terkait dengan yang ada di NTB, kepada kita semua untuk peduli kepada sekitar kita, untuk melihat bagaimana perkembangan masyarakat, jamaah. Pengurus organisasi itu tidak hanya punya kewajiban untuk menjaga struktur, tapi juga melihat keadaan masyarakat. Kalau misalnya kita lihat ada kebiasaan-kebiasaan yang jauh betul dari tuntunan agama, bahkan jauh dari nilai-nilai adat yang kita pegang teguh sebagai keluarga besar di NTB ini, maka sebagai keluarga besar NWDI kita harus mengingatkan, jangan dibiarkan. Karena itu yang pernah menyampaikan ketika berada di Pringgasela kalau tidak salah. Sekarang ini anak-anak muda kita banyak sekali ya, ikut ya, dalam kegiatan yang semula memiliki nilai adat budaya yang baik. Namanya nyongkolan. Tapi ternyata isinya adalah kecabulan. Cabul. Ya. Memamerkan aurat yang luar biasa cabulnya di pinggir jalan, di Pulau Seribu Masjid. Dibiarkan? Dibiarkan? Atau kita nasihati? Kita hilangkan? Ini kembali kepada kita semua. Tiang suarakan dengan harapan, ayo kita bersama-sama. Beritahu anak-anak muda kita, marwah kita di NTB ini bukan pada joget anco-anco. Marwah kita di NTB ini bukan pada model-model seperti itu. Tidak ada marwah di situ. Marwah kita ini pada Pulau Seribu Masjid. Marwah kita pada NTB yang maju. Marwah kita pada NTB yang tingkat kemiskinannya turun, hilang. Marwah kita pada NTB yang ekonominya bagus. Di situ marwah kita. Pada agama dan budaya yang berjalan dengan baik. Bukan pada hal-hal seperti itu yang sesungguhnya juga secara adat juga sebenarnya itu sudah melanggar nilai adat yang luar biasa. Maka sebenarnya semua tokoh adat, ya mulai pemban, mulai pemangku, mulai semuanya ya, harus bersuara. Termasuk kita para tokoh agama, ini santri-santri juga ingatkan sekelilingnya. Ingatkan, ayo kita tumbuhkan budaya yang baik. Yang di situ terlihat nilai kemanusiaan, yang di situ terlihat nilai penghormatan terhadap laki-laki, terhadap perempuan. Jangan kita mengembangkan adat yang di dalamnya ada pelecehan, ada kecabulan. Buang jauh-jauh. Nangis orang tua kita kalau kita biarkan itu terus di tanah Selaparang ini. Nangis ulama-ulama kita kalau kita biarkan seperti itu terus saja. Tanggung jawab kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang tiang hormati, karena itu kepedulian ini tiang aja nggih, Bapak-bapak, Ibu, mari kita semua peduli nggih. Jangan menutup mata, lihat sekeliling kita. Apa yang bisa kita perbaiki untuk masyarakat kita, untuk lingkungan kita, jangan berdiam diri. Kita keluarga besar NWDI dilatih untuk menjadi pelopor.
Makanya NWD itu fastabiqul. Alhamdulillah. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, terakhir yang menyampaikan kepada kita semua sebagai pesan, saya sampaikan sebagai pesan dan sebagai pegangan bahwa di tempat ini yang luasnya sekian hektar dan di dalamnya ada lembaga pendidikan dari semua tingkatan. Ada juga panti asuhan dengan seluruh infrastruktur, bangunan, dan fasilitas pendidikan dan pembelajaran. Di tanah ini telah ikut puluhan ribu jamaah NWDI sejak 1937. Buka hizib, lihat di situ murid-murid Al-Maghfurlah ngeson, ya, mengangkat wadah dari anyaman bambu di kepalanya, isinya pasir, untuk membuat sekolah yang pertama, Madrasah Muallimin. Dari sejak itu, terus menerus puluhan ribu, bahkan sudah tidak terhitung sampai saat ini, umat Islam, khususnya jamaah NWDI, menanamkan amal jariah di tempat ini. Maka saya menyampaikan kepada semua bahwa insya Allah kami dari Yayasan Pendidikan Hamzan Wadi. Yayasan Pendidikan Hamzan Wadi itu ada 2 pembinanya, yaitu Uminda bersama saya. Lalu ada organ kepengurusannya di bawahnya. Semua yang ada di Yayasan Pendidikan Hamzan Wadi, kami semuanya, saya ingin sampaikan, insya Allah akan tetap melaksanakan amanah untuk memakmurkan dan memajukan pondok pesantren ini. Bukan sebagai milik pribadi, tapi ini adalah yayasan wakaf. Hamzan Wadi ini hakikatnya yayasan wakaf. Karena yang masuk di tanah ini adalah dari puluhan bahkan ratusan ribu amal jariah warga NWDI. Yayasan wakaf sesuai dengan namanya Al-Waqfu, artinya berhenti. Maksudnya kepemilikan manusia sudah berhenti di situ. Ini sudah milik umat, ini sudah punyanya Allah Ta'ala. Yayasan Pendidikan Hamzan Wadi bukan sebagai pemilik, tapi kami adalah Nuzaraul Waqf. Kami adalah nazir wakaf yang wajib untuk mengikhtiarkan agar tempat ini bisa terus mengalirkan amal jariah kepada Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Kepada semua orang tua pelungguh tiang yang sudah berwakaf di tempat ini. Karena ini adalah yayasan wakaf, maka tidak boleh dimiliki secara pribadi oleh siapapun. Termasuk oleh tiang dan siapapun. Ini adalah yayasan wakaf selamanya. Ila yaumil qiyamah. Ila yaumil qiyamah. Ila yaumil qiyamah. Kami ini Nuzaraul Waqaf. Walasna maliki hadhil madrasah. Kami ini
adalah nazir-nazir wakaf. Uminda, saya sebagai pembina, dan zuriyah al-Makfurullah Maulana Syekh yang ada di Pancor, kami semua adalah nazir wakaf secara institusi. Di sini kami mencari pahala sama seperti bapak-bapak, ibu-ibu semua. Di sini kami mencari pahala sama dengan bapak-bapak, ibu semua. Ini saya sampaikan sebagai pengingat untuk diri saya dan untuk kita semua. Mohon agar ini dikawal oleh kita semua, dijaga oleh kita semua. Karena inilah yang akan membawa kebahagiaan untuk Al-Makfurullah Maulana Syekh. Ini yang membawa kebahagiaan untuk para wakifun, oleh orang-orang yang sudah bersedekah di sini. Yang saya sendiri mengikutinya. Mulai dari pembangunan sekolah-sekolah yang saya ikuti dari 1985 sampai 91 di tempat ini. Termasuk adalah Maktabah Birrul Walidain. Saya sendiri yang lihat bagaimana orang datang. Orang membawa batu. Ada yang bawa batu satu ember. Ada yang memikul semen satu sak. Ada yang menarik cikar isinya pasir. Saya menyaksikan dengan mata kepala saya. Ada Al-Makfurullah Maulana Syekh juga bersama-sama kami pada waktu itu. Untuk meletakkan batu pertama dari Maktabah Birrul Walidain yang hari ini menjadi pusat kegiatan kita di Pancor. Alhamdulillah. Arak keringat detono, arak pasir geres detono, arak semen detono, arak batu kalin detono, arak tanah sida jauh lekan bembe tono, arak niat detono. Insya Allah semuanya jari amal jariah sida sampai jelo kiamat insya Allah. Maka Bapak Ibu, terima kasih atas amanah untuk kami semua. Dan saya ingin sampaikan insya Allah dengan semampu kami semua. Insya Allah akan tetap menunaikan amanah sebaik-baiknya dalam yayasan wakaf ini. Untuk memberikan kesejahteraan, kebaikan, kemaslahatan untuk umat, pendidikan, sosial dan dakwahnya. Mudah-mudahan ini dipahami, tolong ini dipedomani, tolong ini dijaga bersama, ya. Tolong ini dijaga bersama-sama. Terima kasih, ini yang dapat saya sampaikan kepada kita semua dalam kesempatan ini. Ashkurukum syukron katsiran wa saya pesan untuk selesai dari sini kembali ke tempat masing-masing dengan tenang, dengan rapi, ya, membawa apa yang kita dengar pada hari ini, cintaan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perjuangan baginda Rasul, perjuangan Al-Makfurullah Maulana Syekh dan kesyukuran atas Sultan NWDI kita yang ke-90. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada yang saya sampaikan kurang berkenan di masyarakat atau di jamaah, ya. Tapi saya yakin insya Allah semuanya baik, mudah-mudahan diterima dengan baik, difahami dengan baik dan dipedomani juga dengan sebaik-baiknya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Pokok NWDI. Siap berjuang anak-anakku? Siap tunaikan janji? Nah, mudah-mudahan kalian menjadi murid-murid yang setia dan berbakti. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.